Di setiap peradaban, selalu ada kisah tentang bangsa yang ditakuti. Dalam Islam, mereka dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj, bangsa pengacau akhir zaman. Mereka disebutkan akan merusak bumi, meminum habis sungai-sungai, dan membuat kerusakan dimanapun mereka berada. Kalau benar, mereka terkunci di balik sebuah tembok raksasa, di manakah letak pasti tembok itu? قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Kisah tentang tembok ini diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 93 hingga 98. Allah menceritakan perjalanan Zulkarnain, seorang raja besar yang mencapai wilayah antara dua gunung. Penduduk di tempat itu berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerusakan di bumi. Maka dapatkah kami memberi suatu imbalan kepadamu, agar engkau membuat dinding penghalang antara kami dan mereka?" Zulkarnain menolak upah. Ia meminta besi, lalu menimbunnya di celah dua gunung itu. Besi dipanaskan hingga merah membara, lalu dituangkan tembaga cair. Jadilah dinding raksasa yang tak bisa ditembus, bahkan tak bisa dipanjat. Menurut tafsir Ibnu Katsir, tembok ini benar-benar fisik, dibuat untuk menahan bangsa Ya'juj dan Ma'juj hingga akhir zaman. Sementara sebagian ahli tafsir modern menafsirkannya secara simbolis, bahwa tembok adalah gambaran kekuatan moral atau sosial yang menahan kerusakan. Namun satu hal yang pasti, Al-Quran menegaskan bahwa tembok itu akan tetap kokoh. Hingga datang janji Tuhan, maka tembok itu hancur luluh, dan Ya'juj serta Ma'juj pun keluar dengan deras. Sejak dulu, para ulama berbeda pendapat tentang di mana letak tembok itu. Ada yang yakin ia benar-benar ada di utara jauh yang sulit dijangkau manusia. Ada pula yang meyakini ia hanyalah simbol, dan dari sinilah lahir berbagai teori tentang lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj. Salah satu kandidat terkuat adalah kawasan Kaukasus, wilayah di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Di sana ada gerbang Derben atau Caucasian Wall, benteng Persia kuno yang membentang sampai ke laut. Sebagian lain menunjuk tembok besar Cina, karena skalanya yang luar biasa. Ada juga yang berspekulasi tembok berada di Asia Tengah, Siberia, atau bahkan di pegunungan Himalaya, wilayah yang sampai hari ini masih banyak yang belum dijelajahi. Tapi di balik semua spekulasi itu, ada satu petunjuk kuno yang membuat misteri ini semakin menarik. Peta karya Al-Idrisi. Al-Idrisi adalah seorang ahli geografi Muslim, abad ke-12, yang menghabiskan lebih dari 15 tahun menyusun peta dunia paling detail di zamannya, yang dinamakan Tabula Rogeriana. Peta ini unik, utara ada di bawah, selatan ada di atas. Meski terbalik dari peta modern, detail geografisnya luar biasa presisi. Dan inilah yang mengejutkan. Di bagian utara peta, Al-Idrisi menggambarkan sebuah tembok raksasa. Bukan hanya gambar, pada peta itu juga ada keterangan berbahasa Arab yang jelas menuliskan Ya'juj dan Ma'juj. Lokasi tembok itu berada di kawasan yang mengarah ke pegunungan Kaukasus, tepat di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Dan menariknya, di sana memang ada sisa tembok kuno Persia yang masih bisa dilihat sampai sekarang, dikenal sebagai Gerbang Derben. He took a systematic approach to compiling various sorts of information and putting them into a map. And that map was used, actually unedited, for hundreds of years afterwards. He collected information. It wasn't just geographic information about what the landmass was, but it was information about the people who lived there and the climate and the practices. Pendukung teori ini percaya bahwa Al-Idrisi tidak sedang berimajinasi. Ia mencatat sesuatu yang nyata berdasarkan laporan para pelancong dan pedagang.
Namun penentang berkata sebaliknya. Tulisan Ya'juj dan Ma'juj hanyalah hasil Al-Idrisi memasukkan kisah Qur'ani ke dalam peta. Yang lebih misterius, detail ini, gambar tembok plus tulisan Ya'juj dan Ma'juj, tidak lagi muncul di peta-peta dunia modern. Seolah-olah jejak itu sengaja dihapus dari sejarah. Sebagian teori konspirasi percaya tembok itu masih ada. Letaknya disembunyikan di wilayah utara yang kini dijaga ketat oleh kekuatan besar dunia. Ada pula yang beranggapan tembok sudah runtuh atau terkubur oleh bencana alam. Dan ada teori lain yang lebih jauh, bahwa Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar bangsa asing, melainkan simbol dari kekuatan global yang kini menguasai dunia, membuat kerusakan dalam skala masif. Kalau dibandingkan, Kaukasus memiliki bukti kuat yaitu dari peta Al-Idrisi, gerbang Derbent, dan tradisi tafsir ulama klasik. Tembok besar Cina monumental, tetapi jelas dibangun oleh dinasti manusia, bukan Zulkarnain. Tafsir simbolis juga punya pijakan kuat, karena banyak kisah Qur'ani syarat dengan makna kiasan. Namun tetap tak ada jawaban final. Justru semakin digali, misterinya semakin besar. Hingga kini, misteri tembok Ya'juj dan Ma'juj belum pernah terpecahkan. Apakah benar-benar ada, terkubur di pegunungan utara? Apakah hanya simbol yang dibawa dalam kisah suci? Atau masih berdiri kokoh, namun sengaja ditutupi dari dunia modern? Yang jelas Al-Quran menegaskan, suatu saat tembok itu akan runtuh, dan bangsa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar, membawa kerusakan besar. Pertanyaannya, apakah kita siap ketika hari itu tiba?